Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari pemirsa ibadah online yang mari dimanapun berada saat ini. Puji Tuhan, kita dapat berjumpa lagi dalam ibadah online yang mari ke-150 ini. Kami menyambut dengan gembira kehadiran Bapak Ibu, Saudara-saudari semua, juga yang baru pertama kali mengikuti ibadah online yang mari tersebut melalui YouTube. Doa dan harapan kami, Bapak Ibu Saudara-saudari semua dalam keadaan sehat selalu dan diberkati Tuhan. Mari kita mulai ibadah online yang mari ini dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita naikkan pujian di hadapan Tuhan yang berkata, bahwa serta dengan Allah kita lakukan perkara yang besar. Bapak Ibu, Saudara-saudari pemirsa, kita akan mendengarkan persembahan pujian vokal grup Gloria Gereja Kristen Sumba Tawui. Waktu dan tempat kami serahkan. Telah bangkit.
Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya, Ibu Pendeta Dr. Hana Budi dari Jakarta. Kita sambut kebenaran firman Tuhan dengan pujian Bukti Kebesaran-Mu. Waktu selanjutnya kami serahkan kepada Ibu Pendeta Dr. Hana Budi. Shalom para peserta ibadah online Yamari yang saya kasihi. Pada saat ini saya akan membawakan satu khotbah dengan tema hidup yang jadi teladan. Diambil dari 1 Petrus 2 ayat 21. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Hidup menjadi teladan sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Kita harus meneladani Yesus adalah teladan di dalam kehidupan kita.
Di dalam gereja ada dua tipe orang. Tipe orang yang pertama adalah hidupnya meneladani Kristus sesuai dengan firman Allah. Hal yang kedua adalah orang yang tidak meneladani Kristus. Di dalam Filipi 3 ayat 18 dikatakan orang yang tidak meneladani Kristus merupakan setru dari salib Kristus. Setru salib Kristus berarti bertentangan, satu musuh dari salib Kristus. Dan di dalam Filipi 3 ayat 19 dikatakan kesudahannya adalah kebinasaan. Hanya dua pilihan, meneladani Kristus, kita jadi teladan, atau kita tidak meneladani Kristus, kita menjadi musuh atau setru salib Kristus yang akhirnya adalah kebinasaan. Saudara, biar kita sebagai pengikut Kristus, kita mau turut teladan daripada Yesus Kristus. Di dalam Alkitab mengatakan, orang yang tidak meneladani Kristus, bahwa Tuhannya adalah perut mereka. Berarti apa perut? Kebutuhan daging yang menjadi utama. Kebutuhan daging, keangkuhan hidup, nah, itu yang menjadi utama di dalam kehidupan kita. Lalu kemuliaan mereka adalah aib mereka. Jadi sesuatu yang memalukan. Membalikan kebenaran dengan hal-hal yang memalukan nama Tuhan. Banyak kita dengar ya bagaimana orang dengan mudahnya mengganti, menukar nama Yesus dengan agama yang lain menjadi mualaf. Belum lagi ada hamba-hamba Tuhan melayani KKR, pulang malam di hotel, tidur dengan WL-nya, singernya. Sesuatu hal yang memalukan. Dan itu yang dilakukan. Seakan-akan itu semua benar. Belum lagi kalau saudara dengar di Amerika ya bagaimana pasangan LGBT dan sebagainya, ya itu semuanya disahkan. Diputarbalikkan semua kebenaran yang merupakan aib, firman Allah katakan. Hal yang ketiga adalah pikiran mereka tertuju kepada perkara-perkara duniawi. Ya, pikirannya hanya tertuju pada harta, tahta, wanita, seks, ya itu ada pikirannya. Semuanya itu bertentangan dengan salib Kristus. Itu bertentangan dengan apa yang Kristus berikan teladan di dalam kehidupan kita. Dan pada saat ini kita mau belajar. Ada 9 teladan yang saya pelajari dari Kristus Yesus buat saya dan buat saudara, sehingga kita boleh menjadi teladan di dalam hidup kita tiap-tiap hari. Karena kita mau meneladani Kristus, karena kita mau masuk dalam kekekalan, karena kita tidak mau masuk di dalam kebinasaan yang kekal. Teladan yang pertama dari Yesus adalah teladan penderitaan. Ya, di dalam 1 Petrus 2 ayat 21, jadi pengikut Kristus harus menyangkal diri, pikul salib, Lukas 9:23, ya. Dan juga kita tidak memikirkan kesenangan diri kita. Karena apa? Kita tahu Yesus itu menderita. Untuk siapa? Untuk saya dan saudara. Dia rela menderita, memberikan teladan dalam penderitaannya. Nggak ada ceritanya bahwa Yesus tidur di hotel, Yesus tidur di kasur yang di spring bed yang enak. Kita tahu Yesus tidur di mana? Di buritan, di kapal, ombaknya besar, goyang-goyang lagi, ya. Dan waktu ditanya aja di mana, dia bilang apa? Serigala ada lubangnya, burung ada sarangnya, aku tidak ada tempat untuk meletakkan kepalanya. Bayangin saudara, bagaimana Yesus harus menanggung sedemikian rupa. Dia bekerja segiat-giatnya, dia untuk memberikan contoh dan teladan bagi kita. Ya, dia mau rela menderita karena siapa? Karena saya dan saudara. Nah, bagaimana dengan kita? Kita juga harus ya meneladani dengan
menyangkal diri, ya, apa yang kita mau lakukan kita tidak lakukan, menyangkal diri, terus kita sukanya makan, lalu kita puasa, kita berdoa untuk keluarga kita, untuk bangsa negara, untuk jiwa-jiwa. Itu sesuatu yang gak enak dan seakan-akan itu menderita. Tetapi itu semua kita lakukan untuk apa? Untuk kemuliaan nama Tuhan, untuk memenangkan banyak jiwa. Itu teladan yang pertama. Teladan yang kedua dari Yesus adalah mengampuni, ya, memberikan pengampunan. Yesus selalu mengajar kepada kita, Matius 5 ayat 44 katakan, ampuni orang yang menganiaya kamu, ya, mengampuni 7 kali 70 kali, ya, mengampuni, dan jangan simpan di dalam hati kita. Jangan simpan kepahitan, jangan simpan kebencian, jangan simpan segala hal yang tidak baik di dalam hati kita. Kita mau belajar mengampuni. Yang hari ini punya, ampuni. Besok selesai. Ya, karena Ratapan 3 ayat 22-23 katakan selalu baru tiap hari. Jadi kita harus belajar untuk mengampuni. Hal yang ketiga teladan Yesus adalah rendah hati. Yesus rendah hati. Yesus di dalam Filipi 2 ayat 6-8, Yesus tidak menganggap dirinya setara dengan Allah. Dia mengosongkan dirinya, mengambil rupa sebagai hamba. Ya, Yesus begitu merendahkan diri. Begitu juga dengan kita sekalian. Kita harus hidup dengan rendah hati. Tidak ada sesuatu yang kita sombongkan. Semua yang Tuhan percayakan dalam hidup kita itu adalah kasih karunia Allah. Apapun yang kita bisa lakukan itu semua adalah karena kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Karena itu kita dapat menjaga hati kita sehingga kita selalu bisa rendah hati. Teladan yang keempat adalah kemurahan hati. Di dalam 2 Korintus 8 ayat 9, Yesus yang kaya menjadi miskin supaya kita menjadi kaya karena kemiskinannya, sehingga kita boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Kita mau murah hati. Lukas 6 ayat 36 dikatakan, hendaklah kamu murah hati, saling menolong satu dengan yang lain, karena itu adalah teladan Kristus. Teladan Tuhan yang kelima adalah Tuhan tidak berdosa. Dia selalu jaga kekudusan. Dia jaga hati pikirannya untuk selalu diisi dengan firman Allah. Begitu juga dengan kita sekalian. Banyak baca Alkitab tiap hari, isi dengan firman Allah, dan selalu bisa bersyukur, dan kita mau selalu untuk menyenangkan hati Tuhan. Teladan yang keenam adalah kesabaran. Di dalam Roma 12 ayat 12 dikatakan, bersukacita dalam pengharapan, sabar dalam kesesakan, dan bertekun di dalam doa. Kita harus sabar, tunggu waktunya Tuhan. Tuhan akan membuat segala sesuatu menjadi indah pada waktunya. Dan seringkali Tuhan memberikan sesuatu yang kita tidak inginkan, tapi sabar. Kita tahu, Tuhan tahu sampai di mana, apa yang kita perlukan, apa yang kita butuhkan. Ya, kita mau tetap sabar. Teladan Yesus yang ketujuh adalah Tuhan selalu tekun di dalam doa. Tuhan di dalam Markus pasal 1 ayat 35, pagi-pagi benar Tuhan pergi keluar untuk apa? Berdoa. Tuhan ajar kita untuk suka berdoa, tekun berdoa, selalu berdoa, mengandalkan Tuhan dalam hidup ini. Ya, apapun yang akan kita kerjakan, kita cerita dulu sama Tuhan, kita bilang sama Tuhan, ya, kita berdoa, tekun berdoa, ya. Orang yang tekun di dalam doa pasti mendapatkan jawaban-jawaban doa. Sesuatu yang mustahil menjadi tidak mustahil di hadapan Tuhan kalau kita tekun di dalam doa. Teladan yang ke-8 adalah berserah kepada Allah. Di dalam 1 Petrus 2:23, pada waktu Yesus dicaci, dimaki, dia menderita, dia gak pernah balas. Dikatakan dia berserah kepada Allah. Karena kita tahu Allah adalah hakim yang adil.
Allah adalah pembela kita. Kita jangan takut. Apapun masalah yang Tuhan izinkan datang dalam hidup kita untuk kebaikan bagi kita. Sesuai Roma 8 ayat 28. Jadi kita harus berserah. Ya, kita tahu kekuatan Allah ada dalam hidup kita, Yesus ada di dalam hidup kita, yang Dia akan melakukan segala sesuatu yang terbaik buat kita. Dan teladan yang ke-9 adalah Yesus selalu hidup dalam kuasa Roh Kudus. Kita harus hidup dengan kuasa Roh Kudus. Roh Kudus ada dalam hidup kita, sertai Roh Kudus. Roh Kudus akan pakai hidup kita untuk memberitakan kabar sukacita kepada banyak orang sesuai dengan Matius 28 ayat 19. Pergi, jadikanlah sekalian bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan aku menyertai engkau sampai kesudahan alam. Saudara, 9 teladan Yesus ini biar kita taruh dalam hati kita. Kita mau ikuti. Sebagaimana Rasul Paulus dia katakan, aku mengikuti teladan Kristus. Dan kita pun akan mengikuti teladan daripada Yesus, ya, yang supaya apa? Supaya pandangan kita terus fokus berlari sampai kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi di dalam Allah, dalam Kristus Yesus. Mari kita mengejar kedewasaan, kita mau mengenal Kristus lebih dalam lagi, kita boleh hidup kita menjadi teladan bagi banyak orang, sesuai dengan Titus pasal 2 ayat 7-10 dikatakan, jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik, hendaklah engkau jujur dan bersungguh-sungguh dalam pengajaranmu. Dan di dalam 1 Timotius 4 ayat 12 katakan, jadilah teladan dalam perkataan, dalam tingkah laku, dalam kasih, di dalam kesetiaan, dan biar kiranya kita sekalian, hidup kita boleh menjadi teladan bagi keluarga kita, bagi jemaat, bagi orang-orang yang kita jumpai, dan nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Kita akan nyanyikan pujian, ku mau jadi seperti Yesus. Ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Bapa yang baik, terima kasih. Ajar kami dapat hidup menjadi teladan bagi banyak orang, sehingga hidup kami boleh memenangkan banyak jiwa buat Tuhan. Orang boleh melihat Yesus yang ada di dalam kami. Orang boleh mendapatkan berkat dari hidup kami. Apapun yang kami perbuat, apapun yang kami katakan, apapun yang kami pikirkan, semua buat kemuliaan bagi nama Tuhan. Engkau memberkati semua peserta dari saudara-saudara kami yang mengikuti Zoom dari ini, biar kiranya Tuhan yang mau menolong dan memberkati. Terpujilah namamu Bapa, dalam nama Yesus hamba berdoa. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari pemirsa yang terkasih dalam Tuhan, baru saja kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan dengan tema hidup yang jadi teladan, yang telah disampaikan oleh Ibu Pendeta Dr. Hana Budi dari Jakarta. Kiranya menjadi berkat bagi kita semua. Kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Pendeta Dr. Hana Budi yang telah menyampaikan firman Tuhan, dan juga kepada vokal grup Gloria Gereja Kristen Sumba Tawi yang telah mempersembahkan pujian yang indah. Tuhan Yesus memberkati Ibu Pendeta Dr. Hana Budi dan juga vokal grup Gloria dalam kehidupan pribadi, keluarga, dan seluruh pelayanannya. Bapak Ibu, saudara-saudari, sekarang diberikan kesempatan bagi kita untuk mendukung dan memberkati pelayanan Yamari melalui persembahan. Silakan mentransfer ke rekening Yamari di BCA nomor 3910033700 atas nama Yayasan Marturia Immanuel. Terima kasih atas dukungannya. Tuhan Yesus memberkati.
Mari kita memuji Tuhan dengan pujian Yesus dengar doaku, dan akan dilanjutkan dengan doa syafaat. Mari kita berdoa. Allah Bapa di surga, Allah yang Maha Kuasa, kami bersyukur atas pimpinan dan pernyataan Tuhan pada hamba-hamba-Mu, tim penata layanan yang telah melayani, dan juga Ibu Pendeta Dr. Hana Budi yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan tema Hidup yang Jadi Teladan dalam ibadah online yang Mari ke-150 hari Sabtu 1 Juli 2023. Kiranya menjadi memberkati bagi sahabat pemirsa yang Mari yang telah beribadah bersama dapat dipraktekkan dalam hidup. Allah Bapa di surga, berkati hamba-hamba-Mu, tim penata layan yang telah melayani Vokal Grup Gloria Gereja Kristen Sumba Tawi, Sumba Timur, dan juga Ibu Pendeta Dr. Hana Budi dalam kehidupan pribadi, keluarga, dan pelayanan dimanapun mereka diutus oleh Tuhan. Allah Bapa di sorga, Tuhan pengasih dan penyayang, kami berdoa untuk tim penata layanan pengisi acara melalui kesaksian pribadi atau pujian, dan juga hamba-hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan dalam ibadah online yang Mari ke-151 hari Sabtu 8 Juli 2023. Kiranya Tuhan menuntun dan juga memimpin serta memberkati seluruh persiapan hamba-hamba-Mu. Allah Bapa di sorga, kami berdoa untuk persiapan panitia Lokakarya Nasional ke-8 yang Mari di bawah koordinasi Bapak Evangelis Michael Bambang Suwono selaku ketua dan Bapak Joni Ramanto sebagai wakil ketua, yang akan dilaksanakan pada hari Kamis Sabtu tanggal 12 sampai dengan 15 Oktober 2023 bertempat di Hotel River Hill, Tawamangun, dan Hotel Solia Solo, Jawa Tengah. Kiranya diberkati Tuhan melalui panitia Yamari Pusat Jakarta dan Yamari Cabang di 11 kota besar, sehingga melalui acara ini dapat diberkati seluruh peserta yang hadir. Allah Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan memohon kiranya kemurahan dan belas kasihan Tuhan melalui para pemirsa yang saat ini sedang sakit maupun dalam pemulihan, juga jamahan Bapak Pendeta Dr. Mulyadi Sulaiman, Bapak Pendeta Yohanes Dedi Ahmadong, Bapak Pendeta Andres Abdianto, Bapak Gunawan, Ibu Yasmin Jayadi, Ibu Darlin Matilda Depina, Bapak Damu Ndewa. Kuasa nama Yesus menyembuhkan dan memulihkan mereka. Allah Bapa di sorga, kami terus berdoa untuk seluruh persiapan tahapan-tahapan pemilu pada tanggal 14 Februari 2024 yang ditangani oleh KPU Bawaslu dengan 18 parpol dan 16 partai lokal peserta pemilu yang terdaftar, caleg DPRD Pusat, DPRD Provinsi, dan Kabupaten Kota, dan selanjutnya penetapan daftar pemilu tetap, penetapan capres dan cawapres. Demikian juga agar anggarannya ditetapkan pemerintah sebesar 76,6 triliun untuk keperluan penyelenggara pemilu benar-benar digunakan dengan tepat, jujur, dan tidak dikorupsi
Berkati Bapak Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Bapak Ma'ruf Amin, para menteri, gubernur, bupati, wali kota, sampai RT RW dalam menjalankan seluruh tugas dan tanggung jawab pemerintah dan sebagai wakil Tuhan di dunia ini, serta mereka sehingga mereka lakukan dengan nama yang tertuju kepada kepentingan bangsa dan NKRI, bukan yang lain. Allah Bapa di sorga, inilah doa, permohonan, dan ucapan syukur kami kepadamu, dan doa ini kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari pemirsa, mari kita nyanyikan pujian Besar Anugerahmu untuk memasuki doa penutup dan doa berkat yang akan dipimpin oleh Bapak Evangelis Michael Bambang Suwono. Bapak Ibu, saudara-saudari, para pemirsa, sekarang arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Turunlah kiranya kasih karunia, rahmat, dan sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kehidupan pribadi, keluarga, pekerjaan pelayanan saudara mulai saat ini sampai Maranatha. Amin. Shalom, sampai bertemu di ibadah online Yamari ke-151. Tuhan Yesus memberkati.